Berarti udah cocok sih di Indonesia. Iya. Tapi khususnya. nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Benar. Sangat suka untuk mencari flash time. Emang orang Indo lebih suka yang jongkok. Flash jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Iya. Kalau misalnya ada orang lupa ini flash itu, Iya. autonya nggak ada lagi. Cek 1 2 guys, what's up, dengar tak? Hai, hello guys, what's up, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dijauhkan mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Alright guys, bertemu kembali di Bang Re ya. So tadi guys, aku scroll YouTube nih, nampak salah satu tajuk yang cukup menarik ya. Jadi mungkin ini bisa aku kongsikan di channel ini ya, sebab kelihatannya ini tentang culture shock gitu guys ya. Tajuknya cukup menarik sekali guys. Jadi kita coba tengok ya, kita intip dulu ya, sebab aku belum tengok lagi, tapi aku hanya tengok tajuknya guys ya. So ini dia, culture shock orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Wow, seperti apa ya guys ya. Ini channel daripada Dwi Putri ya. Kita subscribe dulu ya, kita support guys ya. Wow, like dah 500 lebih ini. So tontonan sudah 25.000 2-3 jam yang lalu. Oh baru guys, patut dia masuk beranda aku ya. Sebab membahas tentang Malaysia juga gitu ya agaknya ya. Jadi jom kita coba baca nih. Masya Allah, terbaik putri-putri Islam Nusantara kita, salam dari Kelantan, Malaysia. Wow, terbaik guys ya. Widih, mantap. Semoga betah di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Semoga memperoleh banyak ilmu sejarah, bahasa Indonesia dan lain-lain, dan bermanfaat. Sering-seringlah berlatih bahasa Indonesia, lancar berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tidak ada jeleknya kan. Bahkan bertambah bagus, bisa polyglot, bisa banyak bahasa seperti Vicky Nakias. Bener. Jadi kita belajar ini jangan tengok di mana kita belajar gitu guys ya. Sebab menimba ilmu itu di mana juga itu nggak masalah guys ya. Contohnya ini yang mana Malaysia, yang mana Indonesia guys ya. Apakah ini Malaysia semua? Jadi sama-sama kita akan saksikan keseruan mereka, culture shock seperti apa yang mereka alami waktu ada di Indonesia guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan. Bismillahirrahmanirrahim and play. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube Dwi Putri Channel. Dwi Putri Channel Saya guys. Ain dan ini Kita kuatkan di. Aisyah. Oh, Iya, dengan ini namanya Jadi Malaysia ya, nih. berdua adalah kawan-kawan kita dari Malaysia yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Oh, di Teman-teman UIN. bisa nonton video sebelumnya. Di Jogja Karena nih di situ UIN mereka ya. udah membagi pengalaman mereka. UIN Jogja, Pak. ketika UIN mana mereka ini? Sebab kuliah di UIN banyak. Sunan Kalijaga. Jangan Sunan lupa like, comment, dan Kalijaga. subscribe. Mantap. 3, 2, 1. 3 2 1. Hitung mundur cuy. Aduh. Oke, sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya yang pertama. Apa culture shock pertama yang kalian rasakan ketika pertama kali datang ke Indonesia? Yuk kita besarkan sedikit guys. Saya Alamak. personalnya pertama kali saya menginjak tanah di Indonesia. Kan masuk ini ya. kereta kan, mau pulang ke mau pergi ke kontrakan. Kontrak. Pandai bahasa Indonesia udah. Mobil, iya. mobil. Yes, dia mobil. Masa itu kan udah mobil kan ya. Yang mobil di jalanan. Masa jalan itu saya dengar bunyi Klaskon. klak. Pim 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 gitu. Bunyi itu kan saya pikir On. benda pertama saya terlintas apa kami bikin Masalah. masalah ya. Lihat di belakang Gitu. kenapa ini lihat sekeliling lah apa ada apa ya di depan, apa yang dibikin, apa yang membuatkan mereka marah. Ini salah satu culture shock nih guys. Kemudian saya biarin aja sebab saya masih pertama kali di negara orang kan. Iya, Takkanlah benar. saya mau huha kan. Jadi saya tanya ke teman-teman, jadinya mereka bunyi klakson itu buat notis supaya orang tahu ada motosikal, ada kereta di Iya, sana. benar. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita bunyikan klakson itu karena mereka marah, emosi ini lah. bezanya, Orang guys, ya. lebih Bukan kesalahan.
Orang yang buat bunyi horn ni, buat bunyi horn itu kerana mereka emosi di jalan. Iya. Berarti kalau di sana nggak ada yang bunyi kayak gitu? Jarang sekali. Jarang Tapi kalau Malaysia tuh bunyikan klakson kalau ketemu orang yang kamu kenal. Iya. Iya, betul juga itu guys. Bener ini bener. Kalau di sana ingin tegur orang, titik gitu aja. Ada lain-lain bunyi ya. Planning bunyi. Udah dikokon panjang sampai orang itu Jalan. Notice. nanti. Kemudian kamu Saya pula Oke guys, bener juga ini guys. Tentang klakson ini memang dari zaman dulu lagi itu memang menjadi culture shock ya. Dimana kalau kalian orang Indonesia yang pertama kali datang Malaysia pun akan culture shock. Wih, kenapa di sini jarang sekali kita mendengar horn gitu ya, mendengar klakson. Dan orang Malaysia pula jika ke Indonesia dia akan pelik. Wih, banyak sekali klakson sampai adik ini pun tadi bilang kita buat salah kan nih ya kayak gitu kan. Padahal memang bener klakson ini memang ya, tapi kita tak seburuk seperti di India. Di India kan bunyi terus toin 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 gitu kan. Kalau kita lihat kuliner ataupun food vlogger di sana itu klakson memang gila kan. Tapi kalau di Indonesia ini memang kalau kita contoh lampu merah baru hijau baru aja kan, baru klip hijau itu langsung ting 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 gitu. Serius, kalau kalian nggak jalan itu bahayanya kayak gitu guys. Jadi dia macam nak cepat aja gitu orangnya itu kalau di Indonesia rasanya kayak gitu guys. Dan memang kalau jalanan di Indonesia dibandingkan Malaysia kan memang jauh berbeza ya, sebab jalanan di Indonesia ini banyak pengguna motosikal satu dan dia agak sempit. Jadi memang kalau kita tidak menggunakan klakson mungkin ya menjadi lelet, menjadi lambat gitu ya, sebab itu memang mentality kita itu udah dari zaman dulu kayak gitu guys ya. Jadi ini adalah salah satu culture shock orang Malaysia yang datang ke Indonesia tentang horn, dan orang Indonesia ke Malaysia juga sama aja, pasti dia akan terperanjat. Wih, gak ada klakson di Malaysia. Lanjut guys, ternyata ini adalah anak-anak pelajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lanjut. kata syok saya adalah laluan jalan raya dekat sini sangat-sangat complicated. Macam complicated. bisa masuk sini, tembus sini. Saya pun Bener. gimana ya? Jalan Kalau tikus saya ya? yang bawa kenderaan nanti saya rasa mesti saya akan nyasar. Soalnya jalannya complicated. Pandai bahasa Indonesia nih udah kalau ya. kita Udah nyebutnya itu berapa jalan bulan? tikus. Bener, jalan Biar tikus. kayak cepet gitu, Iya. jalan pintas. Banyak jalan lah, Dari banyak macet. Soalnya simpang. kan di Jogja ini sebelumnya tuh nggak pernah, jarang banget macet. Tapi Iya. sekarang karena udah banyak wisatawan yang datang, jadi orang-orang di Jogja tuh makin bertambah, jadi makin Bener. macet. Terus bagaimana perasaan kalian setelah tinggal di Indo, khususnya di Jogja? Jogja kan mungkin padat kayak guys. pertama kali di tempat tinggalnya, oh kok kayak gini sih, kayak kamarnya atau toiletnya berbeda atau ada gimana gitu. Kalau saya lah, Kalau saya lah. di Indonesia kan sangat suka untuk mencari flush tangan. Kalau ini kan toilet. Flush. Kayak toilet di mall. Kan kalau di mall kan ada pipet pacet itu kan. Iya, bener. Kan alu Air. terus ada Siram. air keluar. Iya. Kalau di sini sangat Kalau di sukar. sini Kalau manual. Saya sering jumpa yang kayak itu hanya di mall aja. Iya. Oh iya. bener. Kalau di rumah biasa sukar. Suka. Kalau yang pakai flushnya itu kan yang duduk. Iya, yang duduk. Nah itu Yang kebanyakan emang di mall kan. di mall. Tapi karena emang orang Indo lebih suka yang jongkok. Tapi kan yang saya perasain tandas jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Auto Kalau masuk. misalnya ada orang lupa ini flash itu, Nah, iya. autonya nggak ada lagi. Kayak gitu. Macam bagus lah sistem walaupun nggak ada flash itu. Iya. Udah dari kecil udah diajarin kayak gitu, jadi nggak mungkin lupa. Kecuali memang orang asing yang pertama kali Iya. menggunakan itu, pasti bingung lah. Ini cara Gimana ini? gimana? Benar. Kalau Bu Nadia? Oke guys, untuk tandas itu memang kalau di Malaysia pun kalau ada yang jongkok itu kan selalu ada flash di atas, kan ada kotak air di atas itu ditarik kayak ada talinya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan kita siram manual guys, dan itu memang dari zaman dulu memang kayak gitu. Jadi ya, dan orang Indonesia sendiri itu sebenarnya guys itu suka jongkok gitu ya.
Dan itu memang kalau toilet jongkok itu nggak ada flashnya kalau di sini. Kalau di Malaysia aku selalu nampak itu masih ada flash dengan ditarik tali kayak gitu kan. Mantap ini lucu ini guys, ini lucu dan ini kayaknya keakrabannya cukup bagus ya antara empat pelajar ini. Mantap, semoga lebih lebih akrab, lebih baik hubungannya ya. Lanjut. Saya itu yang saya pelik dengan rumah kontrakan Iya. kami panggil rumah. Iya. Dia nggak ada ceiling, sesetengah rumah nggak ada ceiling. Iya, Yang bener. kontrakan Deck Bener, dek ya. yang kayak langsung Ini atap. Ventilasi. Yang sini tuh kan biasanya ada tempat halang dari atas. Plafon, Tapi ini plafon. nggak ada. Oh, Apa ini apa namanya? ya, plafon? Plafon. Ya kayak gini. Plafonnya. Ya, soalnya di Malaysia nggak pernah sih nggak ada rumah yang nggak ada plafon. Oh, itu juga Oh karcis. jadi rumah kalian langsung kelihatan atapnya? Iya, kalau yang dekat sini. Iya, yang sini. Bener. Jadi terus panas nanti Panas, jadinya. panas banget pasti. Ya, benar. Panas sama dingin. Ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Enggak. Kadang-kadang dingin. Kayak gitu. Terus yang Iya, di guys, Malaysia bener. itu teman saya punya rumah lah. Dia kalau kamu punya listrik mati masukkan koin. Iya. Iya, bayar guna koin. Ya, kalau Pulsa. kami token. Token. Oh, Ya, nah terus di sini tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu sama siapa? Iya, sama. Berdua. Berdua aja. Tak, ada lagi teman dari Malaysia. Oh, banyak. Itu Alhamdulillah yang guys. disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Iya. Oh, bagus. Dia Susah, mau jadi belajar di Indonesia Satu guys. kontrakan 3 orang. 5, 8. Oh, delapan. harus ramai. Banyak ternyata, banyak. Lebih murah. Berarti orang Malaysia semua? Iya, 8 benar. orang. Alhamdulillah. Berarti teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Kakak tingkat. Kakak tingkat. Beda angkatan. Beda Jadi angkatan. mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama kali kalian makan saat datang ke Indo. Jogja? Geprek. 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 Karena pertama kali yang kami berdua makan Geprek. geprek. Ada ayam geprek. Sampai Itu sekarang. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit. Saya personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi itulah. Lebih cocok lidahnya sama itu. Belum Iya. coba ya, belum Sudah coba ya. cabai lapar. Wih, cabai lapar. Wow. Tingkat kepedasan saya masih Iya. bertambah. Kalau di Malaysia dulu nggak pernah makan Cabai. makan cabai gini. Sekarang nih makan gini aja. Indonesia banget loh. Ya, Indonesia banget. Udah bisa Belum ada keberanian makan cabai gitu aja. Ya, apa-apa, Belum ada, apa-apa. belum ada. Harus harian. iya. Biasanya gorengan. Biar jadi Indonesia Iya banget. benar. Tahu Gorengan. crispy. Saya makan tahu crispy. Tahu sama itu Bener. enak banget. Enak. Enak itu enak. Iya emang. Oke guys, untuk makanan ini ayam geprek ternyata favorit di orang ya. Padahal kalau ayam geprek ini di Malaysia ada sebenarnya, di Kuala Lumpur tuh banyak yang jual guys. Dan kalau anak mahasiswa itu biasanya memang ayam geprek itu lebih murah, terjangkau gitu ya. Dan adik-adik ini juga dia sudah terbiasa makan cabai dengan tahu kayak gitu ya. Cabai mentah, yang tangan kanan bawa pegang tahu, yang kiri pegang cabai gitu ya. Gitu sudah menjadi Indonesia banget ini guys ya. Mantap, lanjut. Bakso udah coba di sini. Sudah. Ayam. Ayam. Oh, mie ayam udah coba. Belum cari, belum jelajah lagi ya baru Yes, setakat yang yes. dekat-dekat aja. Nanti Katanya explore yang lagi. jauh-jauh itu kan ada yang katanya ada yang enak kan. Iya. Bener. Apa jiwanya menyatu sama Indo? Tapi balik Malaysia nanti harus nggak bisa jauh daripada cabai. Iya. Benar. Betul Tapi betul di betul. Malaysia juga banyak cabai kan? Iya, Iya, tapi nggak banyak. terlalu ada yang nggak suka pedas. Manis. Jadi makanannya nggak serba sambal kayak di Indo gitu ya. Ya di Indo semuanya pakai sambal. Iya. Makan apa aja pakai sambal. Buah pun pakai sambal. Ya, rujak. Rujak. Nggak jauh daripada sambal. Iya. Ini apa namanya, untuk biaya makanannya lebih murah di Indonesia Jogja, khususnya di Di Jogja Indonesia, atau harusnya. di Malaysia sendiri untuk Kalau makanan. makanan murahnya di sini lah. Oh kan. Di Indonesia kalau lebih murah. bisa contoh yang paling besar saya bisa Iya. lihat
Thai. Sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Aduh, sekarang RM1. Sekarang RM1. RM1 3.000 Ya, ya. biasanya 10 cucuk itu 30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Belum campur lagi sama lontong itu. Iya. Sate ayam. Ternyata Nah, itulah nampak kelihatan Perbedaan murah. Nah, lebih murah Indonesia guys. Kalau saya pula ayam bakar, kat sini saya jumpa 13,000. Wih. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke 15 ringgit, Ya. 30 ke 40 lebih. Ya. Beza banyak tu. Ya, benar. Telurnya mahal, ayamnya mahal. berarti udah cocok sih di Indonesia. Iya. Jogja Tapi sih khususnya. nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Benar, nggak bisa Iya. Ya, walaupun pengen. Iya. Iya. Ya, padahal Berarti memanfaatkan 4 tahun kuliah Iya. untuk 4 mencoba tahun, bener. seluruh Kuliah kan 4 tahun, makanan. guys. Pokoknya Iya, kulineran bener. lah. Kulineran. Kulineran. Oke, kita berpindah ke tempat wisata. Nah, tempat Alright wisata guys, ternyata kulineran di Indonesia makanannya cocok ya, cocok untuk adik-adik ini guys. Ternyata mantap, ayam geprek, sate dan mie ayam juga. Ya mungkin baru kan, jadi dia belum mencoba nasi rames ataupun nasi warteg, nasi padang lagi. Wah mantap, itu perlu coba ya. Dan ternyata menurut adik-adik ini itu Indonesia lebih murah guys. Yes, sebab lebih murah dan memang untuk bayar pekerja juga murah kan di Indonesia, beda banget sama di Malaysia gitu. Jadi lebih murah di Indonesia menurut dia guys. Lanjut, apa aja yang sudah dikunjungi? ini tempat wisata pula ya. Kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Lalis, kafe kan. Masih di daerah Jogja. Masih di daerah Jogja. Itu paling jauh saya pernah pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motor sendiri. Dengan sama siapa? teman-teman. Sama teman. Itu apa, pantai apa? Wisata style kayak Europe. Europe ya. Taman bunga kayak gitu lah. Europe, kalau nggak salah kayak Europe, kayak Barat lah, sama lagi kayak Barat. Kalau Nadia? Ya, banyak kat tempat pergi. Suka jalan-jalan. Ya, suka jalan-jalan. Diajak tadi. teman kan. Diajak teman gas. Harus gitu. Ya, first Gunung Kidul, saya dah pergi pantai Sili, Wih, lepas tu pantai. Bukit Tenggiron. Wih, suka Lepas tu jalan saya ini pergi guys. Candi Prambanan. Lepas Prambanan tu saya dekat. pergi Puncak Sesok. Lepas tu saya pergi mana? Sekejap. Alkit, itu biasa Malioboro Alkit biasa, jadi kota tu. Lepas tu banyak lah, saya pun tak ingat. Saking sering jalan ya. Dia suka dia guys di sini ya. Pantainya belum. Belum lagi, belum. Sebab saya jalan-jalan, Ya. saya homebody. Mager. Anak Mager. rumahan. Anak rumah. Tapi harus sih manfaatkan juga. Iya. Apalagi waktu libur kayak gini kan, nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan, paling jauh masa kuliah, yang kuliah itu kan jarang jalan. Paling jauh pernah saya pergi Lipo Plaza. Dekat itu aja. paling jauh. Kan mau kuliah kan. Ini di belakang. Kemudian sepanjang cuti sebulan itulah saya manfaatkan. Paling jauh dari Lisa. Cuti nggak pulang dia guys ya. Tapi cantik. Tapi itu kan masih mager juga. Iya. Bukit Bintang, Iya, apa tu? iya. Taman Pinus. Itu Iya. memang Pinus. view-nya cantik banget Iya, waktu harus. malam. Iya. Hutan pinus itu guys. Hutan pinus. Cuman wisata di sini tuh jauh banget. Iya, Satu satu jam jam. itu dibilang Dekat. Dekat. saya pun pegel segini saja. Saya capek Salah satu sebab sangat. saya mager. Capek sangat. Iya bener, ke pantainya aja tuh 1 jam lebih. Bener, sampai 2 jauh-jauh. jam. Dan harus naik motor, kalau naik Iya. mobil susah sih. Tapi kalau udah sampai di pantai udah pegelnya udah hilang. Iya, pegelnya udah hilang, lepas tu Pulang lagi pegel udah balik. capek. Udah capek lagi. Oke, selanjutnya kita mau tanya, ini liburan tahun baru kenapa nggak pulang? Atau ada rencana pulang mungkin setahun sekali? Atau pas nanti Ramadan. lulus aja. Iya kan libur, kenapa dia nggak balik ya? Pulang nanti lulus. Rindu banget tuh. Kalau saya lah,
saya ingin pulang waktu kan ada cuti 3 bulan kan, Iya. mesti genap kan, kan itu satu kali setahun. Iya. Masa itulah saya memanfaatkan. Oh, Betul. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau bisa saya mau terus hidup. Ya, oh ya. Nggak apa-apa. Asal kuat nahan rindu. Iya. Iya. Ya kami pun sama belum pulang, udah setahun di sini. Kalian dari mana? Dari Sulawesi, tahu Sulawesi? Oh jauh guys, Sulawesi. Ini tuh daerah Endi ini, Sulawesi. Jauh banget ya ternyata ya. Dia kuliah di UIN Yogyakarta. Nah memang kota Yogyakarta ini adalah kota pelajar guys. Sebab itu ramai, tak kira orang Indonesia saja, banyak sekali mahasiswa daripada luar negara pun belajar di sini. Mantap ya, mantap. Ini adalah salah satu keharmonian ya, dari ujung timur dan semenanjung datang ketemu. Wow, luar biasa. Semoga akrab terus lah ya, saling silaturahmi terjaga, dan nanti jika libur boleh datang ke Malaysia gitu ya, merasai gitu kan. Jadi harus kayak gitu adik-adik ya. Lanjut. Ya, aksesnya tuh cuma bisa naik kapal sama naik pesawat. Jauh 2 jam. banget itu. Jauh Dekat sih. dari Malaysia Kalau malah dari Malaya ke sini berapa jam pesawat? 2 jam. 2 jam. Udah lama juga Tapi berarti. kan kami dari Sarawak kan. Jadi Oh, 2 dari jam cuma transit masuk Kuala Lumpur, kemudian 2 jam lagi Ternyata. pergi ke Jogja. Jadi totalnya 4 jam. Yes, bener. Di Sarawak Untuk ternyata. administrasinya itu ngurusnya susah apa enggak? Pakai visa enggak sih? Bisa belajar sekali aja buat untuk tempoh 2 tahun. Oh, yes, mantap. Terus kalau Prosesnya Bisa lama. pelajar. Iya. Agak lama mau nunggu kayak bisa siap. Penuh berarti perjuangan emang deh harus ya. disiapin dari sebelum-sebelumnya ya, jauh sebelum keberangkatan. Bener. Kalau bisa sebelum keberangkatan, kalau kitas itu di sini aja. Oh, Kitas itu kartu izin tinggal Sementara. sementara. Oke, yang terakhir, apa harapan kalian selama tinggal di Indonesia khususnya di Jogja sini? Bagus juga pertanyaannya. Sebagai seorang yang mager, Mager, malas gerak guys. supaya saya diwujudkan kerajinan untuk berjalan-jalan di Jogja ya, kan wisata kan. Iya, banyak banget kota Saya berasam wisata. supaya saya dapat menjajaki satu Jogja, Jogja. dengan kemageran saya. Mungkin kegiatan kampus gitu kan yang wajib. ikut organisasi enggak? Di Oh iya, kampus? UKM-nya UKM. Belum kenal kan. nyari-nyari. Iya, Nanti kalau udah kenal banyak Kalau teman. saya harapan tuh saya nak travel pos-pos, nak terus Wih, betul-betul ini kaki jalan ini. saya Yang nak travel Jogja. Kalau boleh bukan saja Jogja, semua tempat dekat Indonesia. Sebab Wih, mungkin mantap. lepas 4 tahun ni saya tak balik sini lagi ke apa. Jadi Nah, bener-bener. saya nak Dia travel manfaatkan. betul-betul. Nak terokai, nak pelajari budaya-budaya kat sini. Wih, nak terbaik. jadi kenangan. Mantap. Iya. Bisa juga sih sebenarnya kalau mau ke Solo dekat. iya, ke tempat lain, ke kota lain tuh bisa 4 jaman aja mungkin. 4 sampai 7 jam. Belum Solo punya dekat. keberanian. Ada teman mau ajak sana. Iya, benar juga Belum sih. ada teman guys. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan-jalan bisa ajak mereka. Dia terutama sekali. Iya. Bisa DM ajak jalan guys. Oh iya, ada Instagram enggak? Punya. Iya, silahkan nanti kita tulis sini. Oh iya, ada Instagramnya guys. Amira Nadia Syah. Nanti di Nanti follow ya. follow guys. ya. Follow. Follow. Iya, follow. Oke guys, itu cerita dari mereka tentang tinggal di Culture Indonesia, shock. culture shock Culture mereka. shock. Jadi ternyata ada hal-hal yang kayak kita juga baru tahu, kayak misalnya tadi Ya benar, pasti ada kaget perbedaan. sama klakson, yang sebenarnya di Indonesia itu hal yang lumrah. Biasa. Karena memang antisipasi di Indonesia itu takut banget karena orang-orangnya ugal-ugalan, jadi Iya. harus Yes, diklakson benar, biar benar. orang-orang tuh sadar kalau ada kita. Takutnya dia nggak sadar ada kita, tiba-tiba langsung nabrak. Jadi Itu juga satu hal. dan Benar. ternyata di Malaysia nggak ada suara kayak gitu, itu pun jarang banget didengar. Kalau di Malaysia tuh
sangat-sangat berhati-hati di jalan raya. Soalnya Bener. polisnya itu sangat-sangat memahati. Betul betul. Nggak bisa masuk gini-gini, harus ikut lampu merah berhenti Sebab semua. sedikit-sedikit Nah, disaman. kalian akan melihat perbedaannya di Indonesia ya. Kalau Ya, Jangan kaget ya. ya aku juga pengen ke Malaysia. Wih. Pengen ke Malaysia. Main ke rumah saya. Iya, nanti kalau ke Malaysia kita main Siapa ke tahu. rumah mereka biar nggak usah sewa rumah. Betul jadi betul pas betul. nanti libur mereka pulang kita ikut. Oh ya, Masuk dalam luggage ya. kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Ya kita pengen ke Petronas mau foto-foto. Nah, ini Petronas. Menara. Iya, iya. Oh, Twin Tower. Petronas ini kalau di Malaysia itu kedai bensin. Betul. Salah loh. Saya pun Itu yang parah itu. Sebab ada 2 Petronas, satunya Twin Tower. Yes benar. Satu lagi bensin. Sebab dia pom Petronas. Yang kalau macam Petronas. Jadi saya blank tadi mau kedai bensin. Lucu ternyata lucu. itu salah Lucu, satu yang harus lucu. kita tahu guys, kalau Petronas itu ada 2. Yes benar. Termasuk Petronas itu Twin Tower. Merah kembar itu yang dimaksud yang ini. Petronas. Bukan pom Petronas ya. Aduh, ngakak. Ya kakek. Terima Astagfirullahaladzim. kasih ceritanya, pengalamannya, ilmunya juga. Ya siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan bareng kan? Iya, bisa aja. Semoga aja ya, semoga aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, Bye comment, dan bye. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, comel juga guys ya. Ternyata ini adik-adik ini ada 4 mahasiswa ini dari Sulawesi loh, jauh. Sulawesi ke Jogja itu naik pesawat, ada naik kapal juga jauh banget. Dan ini juga dari Sarawak, ternyata nggak tahu ini tadi dari mana ya. So culture shock orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Jadi ya kayak gitu guys. Memang banyak sekali mungkin yang mereka baru tahu sebelum ini tidak tahu di Malaysia tapi ada di Indonesia gitu ya, kayak klakson itu memang identik banget di Indonesia, pasti banyak banget ya. Dan satu lagi tandas, dan juga ini makanan dan lain sebagainya. Sebab ini belum explore lagi ke tempat-tempat di Jogja, padahal di Jogja ini banyak sekali tempat wisata guys ya. Jadi semoga aja adik-adik ini yang berada di Indonesia semoga semakin betah dan menuntut ilmu dengan baik, dengan bagus, agar tercapai impiannya. Dan semoga aja nanti keharmonian kayak gini guys, hal-hal kecil seperti ini tuh yang kita inginkan ya. Jadi nampak itu adem, sejuk gitu kan kalau kita melihat antara orang Malaysia dan orang Indonesia kayak gitu. Jadi berteman baik kayak gitu guys. Jadi mantap betul ya. Ya sukses untuk adik-adik inilah ya. Semoga menjadi orang yang hebat nanti suatu saat ya. Alright guys, mungkin sekian dulu ya untuk reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai selesai. Jadi cukup menarik cerita ini. Mungkin kita akan tunggu cerita next berikutnya seperti apa guys ya. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore.